Ada Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Apapun keadaan kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus namanya. Sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, kita sungguh percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sama-sama kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya di pagi hari ini Tuhan memberkati roti, makanan dan minuman setiap kita. Dan menjauhkan kita dari segala penyakit apapun juga. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau teduhkan hati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah. Kami datang kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu yang kudus. Membawa hati kami, membawa sembah kami, membawa syukur kami atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya jika kami boleh ada sampai hari ini, sungguh semuanya hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Makanya mau serahkan ibadah kami, apapun keadaan kami, Tuhan yang sanggup melawat setiap hati kami, Tuhan yang sanggup menjamah kami, dan Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Tak lupa Tuhan, selalu kami berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, melayani setiap kami pada pagi hari ini penuh kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga melalui pelayanan Gembala Sidang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari datang pada pagi hari. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersyukur
hadinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh kita kembali kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kembali angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari biar pagi hari ini jemaat Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita beri kemuliaan sekali lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Bersama-sama ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Yang percaya, mari lebih lagi kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, oh Tuhan, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu
kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama Tiberias kita katakan amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan pada hari ini, amin. Kita mau sama-sama kasih yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Salam ke kanan kiri, bukan Yesus baik buat kita. Go, haleluya. Ayo angkat hati membuat Tuhan, pujian yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Sama-sama, nyalakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sama-sama kita puji Tuhan lebih lagi, amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi nyalakan. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. siap-siap lambang lagu Tuhan nyalakan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Bersyukur Yesus sahabat terbaik kita yang rela mati buat kita. Hanya Yesus sahabat terbaik kita, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Takkan kau tinggalkanku, itu Amin. kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu
janjimu, kau selalu besertaku, dan ku percaya. Haleluya. Ayo sekali lagi, kita mau imani, Dia gak pernah tinggalkan kita, amin. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Sekali lagi dengan lebih semangat, amin. Nyatakan dengan imanmu, nyatakan dengan syukur di hadapan Tuhan. Pujian nih, come on. Yang terbaik untuk Tuhan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Bersama Tuhan, gak akan khawatir, gak akan takut lagi, amin. Yes, haleluya, haleluya. Sing it together, come on. Takkan ku takut sebab kau besertaku. Takkan ku takut sebab kau menjagaku. Takkan ku takut sebab kau besertaku. Takkan ku takut sebab engkau yang jaga hidupku, jaga hidupku. Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Ayo sekali lagi katakan, Yesus kau sahabatku, tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita punya iman yang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita, amin. Sekali kita kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Maka sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Siang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Roh Kudus Dicurahkan dan Mengapa Kita Harus Dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna.
Karena penta yang artinya 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yesus mau agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah karena Yesus telah memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi apa peran Roh Kudus di hidup kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita berkemenangan atas dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dituntun kepada hidup yang berkemenangan dan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita menang atas permasalahan hidup. Kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dalam melewati semua tantangan hidup. Karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur yang menguatkan kita dalam hidup ini. Dan supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging atau kedagingan dan menang atas perbuatan daging sehingga kita dapat hidup berkenan kepadanya. Jika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, yaitu kita memikul salib dan mengikut Yesus, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 dengan tema Tangan Tuhan Yesus Memegang Hidup Kita. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami, agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita yakin bahwa tangan Tuhan Yesus memegang hidup kita? Yang pertama, selalu kita tenang dan jangan panik. Yesaya 41 ayat 10 dan Yesaya 41 ayat 13. Terkadang ada kalanya kita berhadapkan dengan situasi yang sulit. Kita dihadapkan dengan tantangan hidup yang pelik. Sebagai manusia pasti kita takut, bahkan tidak jarang jadi tawar hati. Namun Tuhan meneguhkan kita dengan janjinya bahwa Allah menyertai kita. Berulang kali Allah berkata, jangan takut. Jadi jelas bahwa hanyalah Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Bukan kita ataupun orang lain yang memegangnya. Tetapi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang memegangnya. Yang kedua, percaya selama kita bersama Tuhan Yesus, maka kita aman. Amsal 19 ayat 21, Pengkhotbah 3 ayat 11. Persoalan dan masalah bukan hanya sedang memperlihatkan betapa lemahnya manusia, tetapi juga untuk menunjukkan cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Di balik masalah, kita bisa melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita, membela kita dengan tangan yang kuat. Tuhan Yesus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Melalui setiap pergumulan atau setiap peristiwa yang kita lalui, kita harus belajar percaya kepada cara Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya dan kita pun harus melakukan bagian kita. Yang ketiga, beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Matius 26 ayat 21, Filipi 4 ayat 6. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Allah, menyerahkan segala rencana kita di masa depan kepadanya, dan terus meminta penyertaannya melalui doa-doa kita. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan. Doa adalah bentuk hubungan kasih yang dalam antara kita dengan penyelamat kita dan pencipta alam semesta. Doa adalah kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita. Mengapa doa adalah salah satu bentuk penyembahan? Karena dengan berdoa kita mengakui ketergantungan kita dengan Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian, setiap penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Kami butuh dituntun langsung oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti setiap apa yang mau Tuhan katakan. Maka kami doa setiap kami yang dengar firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami bukan hanya cakap mendengar, tapi kami juga cakap untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah berlipat ganda dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dan kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya Tuhan Yesus. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yang kami rasakan Tuhan, Ku rasa kuasa-Mu yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kasih Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama angkat-angkatmu, tiadakan senap jiwaku Tuhan. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin, amin. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Haleluya, segenap jiwa, senap jiwaku memuji-Mu. sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Sama-sama saya dan kita bangkit dari bersama. Sambut kebenaran Tuhan. yakin Kau nyata di sini, kemenangan
berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna hari ini boleh membawa kami, yaitu kembali beribadah dengan ucapan syukur. Kami datang pada pagi hari ini, kami datang menyembah Allah yang hidup. Tuhan Yesus sumber hidup, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Maka kami imani Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan kami. Kami imani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sukacita. Firman Tuhan mengadakan mujizat tanda bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu masalah. Yang kekurangan Tuhan berkati. Berlimpah kasih setia Tuhan, berlimpah penyediaan sukacita dari kerajaan sorga bagi setiap orang percaya. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Yang disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini boleh melihat hari yang baru. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat mujizat baru. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Mengucap syukur bersuka cita pada pagi ini, senang jumpa dengan saudara kembali. Saudara di gereja nih ya, saudara di live streaming. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Masuk minggu yang baru ada berkat yang baru, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab kita, boleh sekali lagi kasih senyum kanan kiri, berikan salam kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Depan belakangnya juga boleh, sekitar saudara. Katakan selamat beribadah, Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Haleluya. Maka hari-hari yang kita miliki hari-hari ini adalah hari-hari yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya manfaatkan waktu dengan bijaksana agar kita boleh sampai di garis akhir. Ya saudara, dengan setia. Ya saudara, sampai di garis akhir menyelesaikan hidup saudara dan saya. Suatu hari kita pesta bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka saudara sampai di garis akhir, ya saudara, dengan setia. Sama-sama katakan dengan saya, dengan setia. Ya, dengan setia artinya kita bersama dengan kekuatan Allah. Ya, tanpa kekuatan Allah kita menjalani hidup ini, ya tentunya kita nggak mampu saudara. Ya, tapi karena hanya kekuatan Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan, saudara dan saya hari ini kita boleh berada sebagaimana kita ada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita saudara. Bersama kita buka 2 Timotius. Pasalnya yang keempat, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Saudara yang mau mencatat silakan siapkan catatannya. Saudara juga di rumah di live streaming, silakan siapkan catatan saudara, Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 2 Timotius pasal 4, 7 dan 8. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Siapa yang rindukan kedatangan Tuhan Yesus? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Maranatha. Ya, Tuhan Yesus datang untuk membawa saudara dan saya kita pesta di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus datang kedua kali bukan untuk mati di atas kayu salib lagi. Karena ia telah kerjakan semuanya. Sudah selesai di atas kayu salib. Dia sudah menawarkan, memberikan, membawa kasihnya kepada dunia ini, kepada semua orang yang mau menerimanya, yang mau percaya kepadanya. Maka in return, ya, atau upahnya, kita yang menerima kasihnya Tuhan Yesus, suatu hari kita akan menerima mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Sama seperti apa yang tadi dikatakan firman Tuhan, kita akan menerima, telah tersedia mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Amin.
Karena Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak membawa bendera agama. Yesus datang ke dunia membawa hubungan. Ya, kenapa? Karena kekristenan bukan tentang keagamaan, tapi kekristenan adalah tentang hubungan. Christianity is about relationship. Christianity is not about religion. Ya, karena apa? Karena banyak orang beragama hatinya nggak di Tuhan. Banyak orang beragama, ya maaf ya saudara, ibadah males. Banyak orang beragama hanya ya cuma di luarnya saja kelihatannya ya ada agamanya, tapi hatinya benar-benar tidak pada penciptanya. Itu sebabnya saudara dan saya sangat penting bagi kita untuk saudara dan saya kita meresponi kasihnya Tuhan. Hari ini saudara dan saya kita mengambil keputusan iman agar saudara dan saya kita suatu hari boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus pesta kekal di sorga, menerima mahkota kebenaran. Ya, itu sebabnya saudara, suatu hari nanti itu tiba, bagaimana bagian kita? Apa bagian kita selama di bumi? Paulus menulis saudara, ya melalui Timotius. Timotius itu muridnya Paulus. Ayat ini yang tadi kita baca, ya dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, garis akhir itu kalau bahasa Inggrisnya finish. Sama-sama katakan dengan saya, finish. Iya saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema finish strong. Ya, finish itu artinya garis akhir, strong itu artinya kuat. Menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan iman sampai di garis akhir dengan kekuatan Tuhan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan dengan kekuatan Tuhan. Iya, karena kekuatan manusia itu terbatas. Ya, tapi hari ini saudara dan saya bersama dengan kekuatan Tuhan kita akan mencapai garis akhir. Kita akan mencapai finish. Siapa yang percaya suatu hari finish bersama Tuhan Yesus? Amin saudara, suatu hari ya. Saudara, mungkin kalau saudara lihat-lihat ya, saudara lihat ayat ini atau saudara ingat-ingat, ya Pak, saya kayaknya ingat ayat ini, ya biasanya yang suka dipakai di ayat-ayat kedukaan ya, ibadah kedukaan, iya betul. Ya, memang sering, tapi bukan berarti lalu ayat itu dicap langsung menjadi ayat, kalau kedukaan pasti ayatnya itu, enggak juga saudara Bapak Ibu. Ayat ini mengajar kepada saudara dan saya apa? Tentang ketekunan iman. Bagaimana saudara dan saya hidup ini ya, di dunia ini kita nggak selama-lamanya. Di dunia ini saudara dan saya kita akan mencapai garis akhir ya, di mana hidup bukan hanya di dunia ini, tapi hidup suatu hari lebih kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kita bahwa ada garis akhir di dunia ini saudara, dan kita harus selesai dengan kuat. Amin. Ya saudara, maka saudara kehidupan Kristen seringkali memang ya diibaratkan, digambarkan seperti perlombaan olahraga. Ya, bicara tentang perlombaan olahraga hubungannya dengan iman Kristen, ya tahun 1968 ya ada Olimpiade, acara olahraga dunia. Saudara tahu Olimpiade ya? Olimpiade di Meksiko, dan ada sebuah cabang olahraga namanya maraton, lari maraton. Negara Tanzania mengirimkan perwakilannya ya, seorang atlet yang sangat luar biasa, anak Tuhan ya, a believers, namanya John Stephen Akhwari. Ya, John Stephen Akhwari ini mengikuti ya perlombaan maraton di Olimpiade Meksiko. Silakan boleh tolong ditampilkan. John Akhwari saudara menyelesaikan ya saudara pertandingannya sampai di garis akhir. Ya, paling belakang, bukan juara nomor 1. Ya, bukan juara nomor 1, bukan juara nomor 2. Ya, dia menyelesaikan pertandingannya sampai di garis finish. Ya, bahkan setelah lawan-lawannya kira-kira saudara sudah setengah jam lebih dulu berada di depannya. Dia menyelesaikan perlombaan maraton sampai di garis finish ya, dengan luka di kakinya, ya dengan kesakitan di kakinya, sampai di garis finish kakinya terpincang-pincang. Ini kisah nyata. Saudara boleh lihat di Google, saudara boleh lihat di YouTube juga pasti ada saudara. Apa yang dipikirkan oleh John Stephen Akhwari saudara. Maka ketika wartawan mendekati dia, itu yang tadinya stadiumnya, karena orang lari maraton kan penutupannya masuk stadium saudara ya, masuk di gelanggang olahraga, ya itu tadinya penontonnya sudah hampir bubar saudara. Tapi mereka mengatakan, panitia mengatakan bahwa masih ada satu pelari di belakang ya, dan pelari itu masih sedang berjuang, masih sedang berlari menuju garis finish. Maka orang penasaran, ya dari mana sih, siapa sih orang itu, siapa sih pelari itu? Ya, ketika ditanya oleh wartawan saudara Bapak Ibu, ya akhirnya dia masuk garis finish.
ya, dan ketika dia sampai di garis finish, semua penonton sampai riuh saudara, bertepuk tangan sangat luar biasa menyambut ya pelari yang paling terakhir. Ya, karena mereka melihat perjuangan John Akhwari. Walaupun kakinya terpincang-pincang, wartawan bertanya, kenapa kamu masih mau menyelesaikan perlombaan ini? Orang pasti bertanya begitu. Kalau kakinya udah sakit, kalau kira-kira udah gak mampu, ya kenapa masih mau melanjutkan? Ya, dia katakan, saya harus berjuang sampai di garis finish. Negara saya tidak mengirim saya jauh-jauh dari Tanzania sampai ke Meksiko kira-kira 5.000 miles, bukan untuk ya selesai di tengah jalan, bukan untuk selesai ya karena saya ya ada kekurangan di dalam fisik dan lain-lain. Tapi negara saya mengirim saya jauh-jauh untuk menyelesaikan perlombaan ini sampai di garis finish dengan kekuatan dari Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kekuatan dari Tuhan yang akan menembus ruang dan waktu, menerobos segala keterbatasan. Apapun yang hari ini menjadi tantangan persoalan yang saudara hadapi, percayalah kekuatan dari Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Kita keluar lebih daripada pemenang. Saudara dan saya dimampukan bersama dengan Tuhan. Kita terus naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang saudara lakukan bersama dengan kekuatan Tuhan diberkati berhasil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, pujian, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita belajar sama-sama hari ini, saudara Bapak Ibu, bagaimana kita mencapai garis akhir dengan kekuatan Tuhan. Ada dua saudara yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, mari saudara dan saya kita selalu berjuang dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah perjuangan. Ya, orang dunia juga tahu saudara bahwa hidup adalah perjuangan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya hari ini tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, put into your mentality. Ya, hidup adalah perjuangan. Selama saudara dan saya ada di dunia ini, ya saudara, memang ada waktu. Setiap ya pengkhotbah 3 ayat 11 bilang saudara bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu kita beribadah, ada waktu kita mungkin bekerja, ada waktu kita mungkin beristirahat sebentar, ya ada waktu kita mungkin saudara ya take a break, holiday mungkin misalnya, ada waktu ya dari segala sesuatu yang kita lakukan, semua ada waktunya. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup ini adalah perjuangan yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, karena mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya kalau kita bermain-main dengan kehidupan ini, mohon maaf saudara, maka sebaliknya hidup akan mempermainkan orang yang mempermainkan hidup. Ya, itu sebabnya saudara dan saya hari ini kembali kita diingatkan. Ya, hari ini saudara dan saya kita sudah menerima kasih dan kebaikannya Tuhan Yesus. Mari bagian kita hari ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita buka sama-sama Lukas 13 ayat yang ke-24. Bersama-sama kita perhatikan saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, Lukas hari ini mengatakan, menulis kepada saudara dan saya, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, berjuanglah. Sama-sama katakan, berjuang. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalimat ini bicara tentang pintu keselamatan. Ya saudara, siapa pintu? Yesus. Tahu dari mana Pak Pendeta? Yesus yang berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah pintunya menuju kepada Bapa di sorga. Maka saudara berjuanglah ya untuk masuk ya dari jalannya, jalan yang benar, jalan yaitu jalan kebenaran, jalan Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri adalah jalannya melalui pintu yang sesak itu. Ya, kenapa di sini ditulis saudara pintu yang sesak? Kenapa pintunya bisa sesak? Kenapa jalannya bisa sesak? Ya, bukan artinya bukan yang masuk lewat situ bukan orang gede-gede semua, bukan. Iya saudara, kalau orang gede-gede semua kasihan nanti orang yang kecil. Iya saya yang kurus-kurus nanti kasihan. Iya saya. Tapi artinya apa saudara? Kenapa pintunya atau jalannya bisa menjadi sesak? Karena ada banyak orang yang ingin masuk, tapi tidak banyak orang yang bisa meninggalkan kehidupan lamanya. Banyak orang yang pingin apa? Pingin sampai di sana, pingin masuk dalam kekekalan. Tapi nggak semua orang, Alkitab mengatakan, nggak semua orang akan dapat. Nggak semua orang bisa meninggalkan apa yang Tuhan katakan. Saudara ingat,
ada seorang pemuda, ya saudara, datang pada Yesus. Lalu pemuda itu mengatakan kepada Yesus, ya, Tuhan Yesus atau Guru, ya, aku mau mendapatkan hidup, ya, bagaimana caranya aku dapat mendapatkan hidup dan aku mau mengikuti Engkau, ya, aku sangat ingin ikut, ya, dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Yesus katakan, kasihilah keluargamu, kasihilah sesamamu, ya, kasihilah orang tuamu. Aku sudah melakukan itu semua. Baik. Kalau kamu sudah melakukan itu semua, kalau begitu jualah hartamu dan ikutlah aku. Diem dia. Iya saudara, ya nggak jadi ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini renungan bagi saudara dan saya bahwa, ya saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya, kita harus berjuang. Apapun itu. Yang dalam hidup saudara dan saya, apapun yang hari ini kita hadapi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita berjuang dalam hidup ini? Next slide please. Saya mencatat di sini saudara, bukan dengan amarah, bukan dengan emosi, tapi dengan kasih. Kasih adalah Yesus, Yesus adalah kasih. Kasih adalah yang Tuhan Yesus ajarkan, yang terutama di dalam hidup ini. Ya saudara-saudara, ingat ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Melalui kasih kita diselamatkan. Oleh kasih saudara dan saya, kita mengenal, kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukan dengan yaitu kepanikan, tapi dengan doa. Ya, dunia ini saudara menghadapi sesuatu, banyak orang panik, banyak orang cemas. Banyak orang mengalami anxiety hari-hari ini. Banyak orang mengalami ketakutan yang berlebihan. Tapi saudara dan saya bukan orang-orang yang takut. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, ku tidak takut, sebab Tuhan menyertaiku. Amin. Itu sebabnya kita berjuang dengan doa. Bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Amin. Siapa yang mau hidup tenang? Siapa yang mau tidur nyenyak? Siapa yang mau makan enak? Amin. Makan enak aja pada semangat. Udah sarapan? Seperti biasa, belum ya? Sama saya juga. Nanya doang. Iya, sudah nanti kita sarapan sama-sama. Saudara di rumah saudara, saya di jalan biasanya saudara. Kalau hari Minggu makannya di jalan. Karena waktunya mepet-mepet saudara. Bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Karena dengan pengampunan, saya tadi tanya sama saudara, dengan mengasihi, dengan mengampuni, poin-poin yang tadi saya katakan itu terjadi atas hidup saudara. Apa itu Pak Pendeta? Makan enak, tidur nyenyak, hidup tenang. Amin. Itu saudara dan saya, kita harus mulai didasari dengan kasih dan pengampunan. Saudara hidup tenang. Amin. Tidur nyenyak. Iya saudara, tidak ada yang lebih indah selain di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Bagaimana kita berjuang? Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dalam kekuatan Kristus. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara. Secara manusia, seperti yang tadi saya sampaikan saudara, seorang atlet dari Tanzania, John Akwari. Secara manusia kekuatannya terbatas. Tapi bersama dengan Tuhan, pasti ada kekuatan ekstra. Ya, saudara pernah mengalami, mungkin saudara mengalami tantangan, persoalan, masalah, sepertinya, rasa-rasanya, aduh Tuhan berat, aduh Tuhan rasanya nggak mampu lagi, aduh Tuhan bagaimana lagi nih, kelihatannya kok nggak ada harapannya. Ketika saudara berdoa mendekat kepada Tuhan, ketika kita terus membuka hati, terus berjuang bersama dengan Tuhan, ada kekuatan ekstra yang Tuhan limpahkan kepada hidup saudara dan saya. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Mari saudara dan saya, kita tanamkan dalam hidup ini. Saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Ya, saudara, gembala sidang saudara dan saya pun, beliau memberikan teladan hidup yang penuh dengan perjuangan sampai detik-detik terakhir hidupnya. Mendiang Pendeta Pariaji selalu mengajar saudara, mari kita berjuang masuk ke sorga. Jika kita hidup baik, apapun yang kita minta Tuhan pasti kabulkan. Yang percaya bilang amin. Siapa yang percaya doa-doanya dikabulkan Tuhan? Siapa yang percaya pulang dari tempat ini doanya dijawab Tuhan? Saudara dan saya melihat berkat mujizat Tuhan. Percayalah penuh saudara dan saya melihat jawaban-jawaban doa. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan sampai lupa, berjuanglah terus dalam doamu. Jangan selesai, jangan berhenti sampai saudara melihat jawaban doa mujizat itu terjadi. Ya saudara, itu sebabnya dari mana asalnya? Ya, dari mental dan pikiran saudara dan saya. Karena apa? Karena lawan kita bukan sesama manusia. Yuk kita lihat sama-sama 2 Korintus 10 3-5. Alkitab mengatakan apa di sana? 2 Korintus 10
3 sampai dengan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Amin. Ini berbeda saudara ya, hidup di dunia tapi tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, perjuangan kita bukan senjata duniawi. Senjata duniawi itu apa? Ya, rudal tuh senjata duniawi itu saudara, nuklir tuh senjata duniawi, ya saudara, senjata tajam misalnya saudara, ya itu senjata duniawi, tapi senjata saudara dan saya oleh kuasa Allah. Amin. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama, 2, 3, ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Ya, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Jadi hari ini saudara, perjuangan kita ya bukan memang perjuangan secara darah dan daging atau fisik, karena lawan kita bukan fisik, lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah roh-roh di udara. Ya saudara, roh-roh keangkuhan, roh-roh yang menghalangi pengenalan akan Allah, benteng-benteng yang menutupi firman Tuhan bekerja. Ya saudara, kata benteng-benteng di sana tadi kita lihat ya saudara, ada ayat di ayat keempat boleh ditampilkan, meruntuhkan benteng-benteng. Ya saudara, benteng itu apa sih? Benteng itu kan seperti yang kita tahu ya saudara, satu bangunan yang kokoh, yang besar biasanya itu menjadi satu tempat perlindungan. Iya saudara, tapi dalam arti rohani saya catat di sini saudara, benteng-benteng itu adalah pola pikir yang salah dan keras kepala. Ya, itu adalah ya satu penghalang yang menghalangi ya firman Tuhan bekerja. Bisa berupa kesombongan intelektual karena merasa tahu segalanya, argumen-argumen palsu, keyakinan palsu, kebohongan iblis yang dipercaya. Itu sebabnya saudara dan saya berjaga-jaga, waspada di hari-hari ini. Ya, saudara dan saya, kita harus waspada, berjaga-jaga dengan apa yang hari-hari ini terjadi. Ya, supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari-hari ini yang terjadi apa? Saudara, kalau saudara main percaya berita atau informasi, ya saudara, ada yang namanya sekarang berita yang benar atau yang hoax. Ya saudara, itu sebabnya saudara, hidup kita tergantung apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Ya saudara, kalau dengar, mohon maaf saudara, ya sembarangan, menerima yang sembarangan, akhirnya hatimu, ya hati saudara dan saya, akhirnya apa saudara? Hatinya terkontaminasi, ya lama-lama jadi takut, lama-lama jadi cemas. Tapi kalau saudara dan saya hari ini kita lebih buka hati untuk kebenaran yang sejati, firman Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya, sehingga itu menumbuhkan iman. Saya percaya saudara dan saya pasti lebih suka baca firman, lebih percaya doa, lebih percaya kuasa Tuhan, lebih percaya kasih Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Mujizat pasti terjadi bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita, ya saudara, kita miliki, saudara dan saya, apa yang kita pakai? Senjata rohani. Apa senjata rohani? Firman Tuhan, doa, Roh Kudus, minyak dan anggur. Saudara dan saya, kita terima di tempat ini sarana untuk melawan segala benteng-benteng yang menghalangi. Ya saudara, supaya apa? Supaya melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, ya saudara, membongkar pola pikir yang gak sesuai dengan kebenaran, menghancurkan keangkuhan rohani atau pengaruh dunia yang menolak Injil, melepaskan orang dari ikatan dosa dan penipuan iblis. Ya, iblis setan itu sukanya menggeser, menipu supaya manusia tidak mengalami berkat pertolongan Tuhan. Saya ketemu seorang bapak namanya Pak Anto. Pak Anto ini saudara, dia sudah berkeluarga, ya, dan mereka keluarga yang rajin beribadah. Ya, anaknya 3, di anaknya yang kedua, waktu anak kedua lahir, ya saudara, Pak Anto ini saudara, dia mengalami pergumulan yang cukup serius karena anaknya baru lahir beberapa hari, tapi anaknya divonis kelainan jantung dan juga mengalami, katanya kepala anaknya ada virusnya, ya saudara, sehingga harus dirawat padahal baru beberapa hari, 3-4 hari.
baru lahir saudara, masih merah, masih sangat-sangat baru lahir banget gitu saudara. Maka saudara mereka ya suami istri ya sedih banget. Siapa orang yang gak sedih saudara? Istrinya di rumah sakit, dia datang ke gereja ya dan memohon dukungan doa. Saya berikan perjamuan kudus dan kami berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan Pak Anto dan anaknya. Tuhan jamah oleh darah Yesus, virus-virus dihancurkan, virus-virusnya sembuh, hilang, dan juga jantungnya baru, jantungnya sehat. Amin. Padahal anak baru lahir beberapa hari saudara. Ya, kami berikan perjamuan kudus minyak urapan sampai di rumah sakit. Ya saudara, dia berdebat dengan istrinya karena istrinya saudara merasa kebingungan, ya dipengaruhi oleh petugas yang ada karena mau kasih perjamuan kudus, mau teteskan darah Yesus, ya sedikit dilarang ya. Saudara, perjamuan untuk di apa? Diminum. Amin. Perjamuan kudus untuk diminum. Menurut petugas yang di sana saudara, ya karena saya nggak ngerti juga bagaimana, tapi ya saudara berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, boleh kasih anggur perjamuan, tapi jangan ditetes, ya diolesin aja di pipinya sekitar mulutnya. Lah perjamuan untuk diminum, bukan dioles. Kalau dioles apa? Minyak atuh Bu, kalau dioles. Amin. Saudara mohon maaf. Iya saudara, bukan karena orangnya, bukan karena manusianya, tapi pikiran yang ada di dalam manusia tersebut. Saudara ingat gak? Petrus itu pernah ditegur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah marahin Petrus, enyahlah kau iblis. Padahal namanya Petrus, bukan iblis. Tapi yang ada di pikirannya Petrus, iblis. Kenapa Petrus bisa ditegur begitu sama Tuhan Yesus? Karena Petrus berusaha menghalangi Tuhan Yesus, ya saudara, untuk mati di atas kayu salib. Secara bahasa sederhananya begitu. Yesus sudah berkata bahwa anak manusia akan ditangkap dan akan mati, akan bangkit pada hari ketiga. Ya saudara, untuk Yesus mengalami kemuliaan Allah dan suatu hari akan naik ke sorga. Saudara dan saya juga kita akan naik ke sorga. Untuk membuka jalan bagi saudara dan saya. Untuk membawa saudara dan saya pada kemuliaan Tuhan. Petrus ditegur sama Tuhan Yesus, enyahlah kau iblis. Karena yang dipikirkan Petrus itu bukan pikiran kerajaan Allah. Yang dipikirkan Petrus itu pikiran yang pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, ya saudara, pikiran yang menghalangi. Nah ini saudara, pikiran yang menghalangi rencana kerajaan sorga. Nah itu saudara, pikiran yang menghalangi kebenaran kuasa firman Tuhan. Iya saudara, kalau dipikirkan cuma dioles saja gitu, nggak diteteskan, maka nggak terjadi keselamatan, kesembuhan. Darah Yesus, Yesus katakan kepada saudara dan saya, darahku adalah benar-benar apa? Minuman, bukan olesan. Darahku adalah benar-benar minuman. Jadi kalau minuman harus diminum, masuk ke dalam tubuh saudara dan saya. Yang diurapi, yang dioles adalah minyak. Ini adalah dasar saudara. Ini basic bagi saudara dan saya. Maka ada banyak orang, mohon maaf saudara, tidak mengalami, tidak terjadi pertolongan, kesembuhan. Kenapa? Yang pertama, mereka nggak percaya bahwa darah Yesus benar-benar minuman. Mohon maaf saudara, cuma sampai di lambang. Kalau hanya sampai di lambang, nggak akan terjadi mujizat, nggak akan terjadi kuasa. Tapi ketika saudara dan saya benar-benar menyadari, benar-benar percaya dan menerima darah Yesus, darah kehidupan, darah kesembuhan, darah keselamatan, saudara dan saya, kita pulang akan mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya suami istri jadi berdebat gitu saudara. Suaminya pingin kasih, teteskan dong ya saudara, di dalam mulutnya. Bukan tentang berapa banyak ya saudara, tapi tentang iman saudara dan saya. Amin. Ya karena anak baby mungkin ya beberapa tetes sudah cukup. Yang terutama adalah iman. Ya satu pot ini mungkin kalau untuk anak baby, saudara, anak bayi ya nggak habis, nggak apa-apa. Sisanya buat orang tuanya. Tapi iman saudara dan saya, ketika darah Yesus tertetes masuk di dalam tubuh kita. Saudara ingat ya firman Tuhan yang pernah saya sampaikan saudara di hari Jumat Agung, ya seorang prajurit Roma yang menombakkan tombaknya ke lambung Yesus, ya dan darah Yesus tercurah mengenai matanya. Ya saya yakin saudara dia masih tetap bisa memandang, melihat ya darah Yesus yang tercurah di tubuhnya. Ya kita juga nggak tahu berapa banyaknya, tapi sejarah mencatat bahwa orang tersebut ketika dia menerima darah Yesus yang mengenai matanya menjadi sembuh, matanya menjadi sehat. Amin saudara. Setelah itu dia bertobat, terima Yesus, dia memberi diri untuk menjadi penginjil, untuk menjadi anak Tuhan. Kita percaya penuh
oleh darah Yesus. Saudara dan saya menjadi sehat dan sembuh, menjadi berhasil, menjadi warga sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. 1 minggu kemudian, saudara Bapak Ibu, ya sudah progres terjadi dan anak ini boleh pulang bebas dari vonis. Jantungnya tidak ada masalah sama sekali, kepalanya bebas dari virus, menjadi sembuh, menjadi sehat oleh darah Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara dan saya hari ini mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mencapai garis finish dengan kekuatan Tuhan. Alkitab katakan, peliharalah imanmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, memelihara iman. Ya, memelihara iman itu artinya bagaimana? Kita buka Ibrani 10, 37 sampai 39. Ibrani pasal 10, 37 sampai dengan 39. Alkitab mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39 kita baca sama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku percaya, aku akan hidup. Ya. Hidup di sini artinya bukan hanya hidup di bumi, di dunia, hidup kita yang sekarang, kita beroleh hidup karena kasih kebaikan Tuhan, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tergantung iman saudara. Amin. Peliharalah iman. Jadi bagaimana kita memelihara iman? Kita mengingatkan saudara dan saya, memelihara iman adalah jangan mundur. Iya saudara, jangan mengundurkan diri. Karena orang-orang benar, orang-orang percaya hidup oleh iman, hidup oleh iman. Apapun yang hari-hari ini yaitu terjadi atas hidup saudara dan saya, ya saudara, mungkin saya nggak tahu pergumulan saudara, saya nggak tahu pokok doa saudara, kita nggak tahu masa-masa di depan seperti apa. Satu hal yang percaya, mari kita berjuang bersama-sama. Bukan hanya saudara, saya juga, kita semua. Kita berjuang, jangan mundur dari iman kita. Peliharalah imanmu. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Memelihara iman kita tetap bertumbuh, tetap kuat. Sama seperti tubuh akan bertumbuh, akan sehat. Kalau kita makan makanan sehat, makanan yang baik, imanmu akan menjadi sehat dan menjadi kuat. Kalau kita makan firman Tuhan setiap hari. Jangan mundur. Ketika ada masalah persoalan, justru kita harus terus mendekat dengan firman Tuhan dan doa. Dan perjamuan kudus minyak urapan. Kadang-kadang masalah buat orang jadi malas berdoa. Kadang-kadang masalah justru buat orang jadi males untuk baca firman. No, tetapi ketika ada tantangan, saudara dan saya, ya seperti ada tantangan banyak hari-hari ini yang kita lihat, yang kita hadapi secara global, ya, secara kehidupan dunia ini, atau mungkin secara pribadi, secara keluarga, ya, mendekatlah kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan saudara dan saya, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, tidak mengundurkan diri. Ya saudara, mari saudara dan saya kita berjuang. Mari kita tanamkan dalam mental kita. Kita bukan orang-orang yang demikian saudara. Karena mengundurkan diri artinya ya didapati tidak beriman. Yesus yang berkata, Tuhan Yesus mau saudara dan saya tetap percaya. Amin. Apapun yang terjadi di depan kita, tetap percaya. Kita percaya oleh darah Yesus kita sembuh. Amin. Kita percaya kita diurapi dengan minyak. Saudara dan saya berhasil, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Hutang-hutang lunas, saudara diberkati. Punya rumah di bumi di sorga. Pekerjaanmu berhasil, karirmu naik, keluargamu berbahagia. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat terakhir saudara, ya, satu ayat firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus. Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Sama-sama saudara kita Alkitab kita. Wahyu 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya catat di sini saudara. Next slide please. Wahyu pasal 6 ini menjelaskan konsekuensi penghakiman Tuhan atas dunia. Ya sudah. Ada beberapa meterai yang dilihat oleh Yohanes. Wahyu itu adalah pewahyuan. Pewahyuan itu artinya yang diberikan dari Tuhan.
ya saudara, kepada saudara dan saya, kita bisa menerimanya, kita bisa memahaminya karena ada Roh Kudus. Yohanes yang menulis Wahyu ini mengatakan, meterai pertama itu tentang penaklukan, karena ada beberapa kuda yang berwarna, ya, kuda putih itu tentang penaklukan dunia ini. Meterai kedua itu tentang perang, kuda merah, ya, berikutnya saudara kuda hitam itu meterai ketiga, ada kelaparan dan krisis ekonomi. Jadi sebelum saat-saat itu tiba, firman Tuhan sudah menuliskan, menubuatkan terlebih dahulu untuk saudara dan saya. Yang terakhir saudara, kuda hijau kekuningan itu artinya maut. Nah, saudara dan saya, kita bukan di zaman penciptaan awal, kita tahu kita ada di zaman akhir. Next slide please. Poin penting dari Wahyu 6 ayat 6 ini, yang pertama, kondisi dunia akan semakin sulit secara ekonomi di akhir zaman. Betul? Pengurangan di mana-mana. Banyak usaha yang gulung tikar. Banyak bisnis yang mulai, ya kalau sulit memang udah lama mungkin dari dulu ya. Namanya orang hidup pasti ada sulit, ada untung, ada berkat. Ya saudara, amin. Tapi kalau saudara dan saya, kita mulai melihat saudara, ada begitu banyak krisis hari-hari terjadi. Tapi percayalah saudara, saya banyak ketemu sama jemaat Tuhan. Tuhan seperti memberi pernyataannya yang besar bagi saudara dan saya. Dan khususnya bagi saya pribadi, karena saya merenungkan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pengurangan di mana-mana, saya banyak ketemu jemaat Tuhan yang bersaksi, Pak, puji Tuhan, saya menerima pekerjaan yang terbaik. Saya dapat kontrak yang baru dalam pekerjaan. Pak, saya jadi karyawan tetap. Di tengah-tengah dunia banyak pengurangan, tapi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tiberias, banyak yang saya temui jadi karyawan tetap, saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa di tengah dunia yang krisis, di tengah kekeringan, kalau saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Orang Kristen itu gambarannya selalu digambarkan seperti pohon. Pohon yang dekat dengan tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya. Pohon itu akan tetap kuat, daunnya tetap hijau. Dia tidak akan kering walaupun masa kering. Walaupun sekitarnya kering, walaupun sekitarnya sulit, tapi pohon itu akan tetap menjadi kuat. Kenapa? Karena dekat dengan sungai, dengan aliran air. Gambaran hidup saudara dan saya. Tetaplah dekat dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Pohon zaitun tetap bertumbuh dengan kuat, dengan segar, hijau, dimanapun berada. Ini satu fakta ilmu pengetahuan. Zaitun adalah pohon yang umurnya panjang ribuan tahun, dan dia bisa bertumbuh di mana saja, musim apa saja. Mau musim mangga, kayak musim rambutan, musim bukan itu ya. Musim panas, musim hujan, ya musim gajian, musim belum gajian. Zaitun tetap bertumbuh dengan kuat. Gambaran orang percaya, kita diurapi dengan minyak urapan, minyak zaitun ini, saudara dan saya bebas resesi. Katakan amin. Yang kedua saudara, ketimpangan sosial akan semakin nyata. Sebagian besar orang menderita, sebagian kecil tetap hidup dalam kenyamanan. Wahyu 6 ayat 6. Karena itu secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu tentang apa? Upah orang kerja. Ada ketimpangan. Yang ketiga, yang terakhir, tapi Tuhan berdaulat dan memberi batas, jangan rusakkan. Karena Tuhan memegang situasi. Catat baik, God is in control. Pernah dengar ada ungkapan yang bilang, Jesus take the wheel? Yesus pegang kendalinya. Jesus take the wheel. Wheel itu roda. Yesus yang pegang roda kehidupan kita. Yesus yang pegang kendali hidup saudara dan saya. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa gerakan pemimpin di kantormu. Tuhan Yesus bisa gerakan orang-orang yang ada di pekerjaanmu. Tuhan Yesus yang mengangkat karirmu naik bukan turun. Katakan amin. Tuhan Yesus yang menyediakan penyediaan setiap hari atas hidup saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, saudara boleh tutup Alkitabnya. Start strong is good, but it's not about how good you start, how fast you run. It's about how do we keep our faith strong until the finish line. Memulai dengan kuat itu penting, tapi bukan
tentang seberapa kuat kita memulai, bukan tentang seberapa kencang kita berlari, tapi tentang bagaimana kita memelihara iman kita tetap kuat agar kita bisa sampai di garis akhir dengan setia karena kekuatan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Berikan tepuk tangan ucapan syukur kita buat kasih kebaikan Tuhan bersama. Tuhanku rindu masuk hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, jiwaku memuji, kami sembah Yesus, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yang ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Selagi katakan bersama. Ku nanti Engkau Allah kuasa. Pandang wajahnya, angkat tanganmu, sembah Dia Yesus Raja. Yesus, Kau Allah yang disembah. Engkau ajaib, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau besar Tuhan, selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai pujian, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saja. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Amin. Allah kuasa. Kasih Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang. Sekali lagi bersama dengan iman kita. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa. Kami sembah Kau Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Jemaat Tuhan, Allah kuasa, Allah kuasa dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan Tuhan,
dalam kemuliaan yang kudus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami ucapkan terima kasih buat setiap bersama saudara. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Mari kita mau sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama kami sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga. Sembuh, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, kami dan keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala yang jahat. Kami diberkati bersama keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai bersama keluarga kami. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan berlimpah dalam nama Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, ciptaan yang baru. Kami diurapi, disucikan. Perkataan kami, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes,
hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Mata kami sehat, kami tolak katarak, kami tolak saraf kejepit, tidak keropos tulang, empedu sehat oleh darah Yesus. Usus sehat, pankreas sehat, lambung kami sehat, kami tolak sakit mah, kami tolak sakit GERD oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi imanmu, apa yang hari ini menjadi pengharapanmu, mintalah kepada Tuhan Yesus. Jika ada keperluan, kebutuhan keluarga, minta pada Tuhan Yesus. Imani, percayai dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jantung baru Tuhan berikan, ginjal baru Tuhan berikan, paru-paru yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin sehat, warga sorga, umur panjang, tegap sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, setiap keluarga rumah tangga bebas dari resesi dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak roh maut dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Kami tolak fitnah dihalau dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah. Pesta di sorga, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyakmu. Siapkan minyak saudara. Saudara yang di gereja Nias, saudara juga di live streaming. Saudara dan saya, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepala kita. Bukan kata saya, tapi kata Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Agar saudara dan saya kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saya, manapun kita melangkah, dijaga malaikat, diloloskan dari mara bahaya. Kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan Yesus yang ada di Israel, dimanapun berada. Ya, saudara dan saya kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita melihat hari-hari ini berita ya luar biasa, saudara, resesi di mana-mana, virus di mana-mana, ya ketakutan di mana-mana. Saudara dan saya kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Semua yang dicatat di Alkitab ya akan digenapi nubuatan firman Tuhan, tapi Tuhan janji yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Walaupun berita sudah ditulis saudara, ya kalau saudara baca berita saudara mungkin tahu skenario PD3 itu sudah ditulis. PD3 itu Perang Dunia 3, bukan PD itu bukan Persekutuan Duka ya saudara. Tapi maksudnya dalam berita itu maksudnya Perang Dunia ketiga, skenarionya tuh sudah ya sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya saudara dan saya pegang teguh iman kita, pelihara iman kita. Jangan undur dari iman kita. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Haleluya. Bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan
yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, dijaga malaikat. Dalam nama Yesus, tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Pesta di sorga, menerima mahkota kesetiaan, mahkota kebenaran, mahkota hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Maka perjalanan pulang anak-anakmu dari gereja Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat kami semua berhasil di dalam nama Yesus. Roh Kudus menyertai mengurapi kami dalam nama Yesus. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat terbelenggu masalah dibebaskan dari segala ikatan masalah dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah sukacita, berlimpah penyediaan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berseru berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, berkati rumah tangga, keluarga, damai sukacita dalam nama Yesus. Rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Anak-anak muda, anak-anak kami naik kelas, lulus ujian, diberkati berhasil, masuk sekolah yang terbaik, masuk kampus yang terbaik, dapat pekerjaan terbaik, lulus interview, dapat pekerjaan yang diberkati, jadi karyawan tetap dalam nama Tuhan Yesus, diberkati usahanya, bisnisnya maju, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Kami dijemput Tuhan Yesus, kami bersama dengan keluarga kami, warga sorga, berkumpul di bumi di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap berkat, berkati setiap jemaatmu yang beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati. Berkati Lina bersama dengan orang tua, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Noli dan keluarga, Bu Halim dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Bu Deviana dan keluarga juga dalam berkat perlindungan Tuhan, diberkati dalam kasih sayang Tuhan. Maka kami berdoa, berkati worship team, berkati event team, Asher, soundman, operator media, gembala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Semua acara program gereja, mulai dari baptisan selam, dalam nama Tuhan Yesus penuh kemuliaan Tuhan. Winter camp diberkati berhasil, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga penerimaan mahasiswa STT Tiberias diberkati Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita datang dengan berkat, kita pulang juga dengan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ini dalam dunia ini. Dan dengan berakhir ibadah kita pada sesi pertama ini, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.